Shalom jemaat terkasih, senang sekali kita bisa berjumpa dalam online service GBI Battle. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kita percaya dalam keadaan kondisi apapun kita hari ini, kita selalu berada di dalam perlindungan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan dalam doa, silakan menuliskannya di dalam kolom chat. So mari sebelum kita sama-sama mulai ibadah, kita mau tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Kalau sebentar kami mau mulai ibadah kami, yang mau menyiapkan hati kami Tuhan lebih sungguh lagi, dan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah. Wow, dahsyat Engkau bagi kehidupan kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena
bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, ketika engkau beribadah dengan keluargamu saat ini, peluk setiap anakmu. Suami istri pegang tanganmu dengan erat. Sebab Bapa yang di surga tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Takkan kau biarkan. Bapak Ibu Saudara yang datang dengan keluargamu, pegang tangan istri dan suamimu. Nyatakan Tuhan selalu ada bersama dengan keluarga kita. Lebih lagi kita akan nyatakan, yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kami berjalan, kami melangkah sendirian Tuhan. Kau selalu ada. Sebab kau Bapa, Bapa yang dekat. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Yesus, kami mau akui dengan mulut kami. Kami mau saksikan cinta-Mu pada Sang yang kami Yesus. Begitu banyak kebaikan-Mu, begitu lebar cinta-Mu, begitu dalam mengambil segalanya. Kami mau nyatakan, kami mau lihat pekerjaan-Mu dahsyat, pekerjaan-Mu luar biasa bagi setiap kami Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan sembah Tuhan kita Yesus yang ajaib. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan kita Yesus. Nikmati hadirat-Nya yang bawa kemuliaan, yang bawa kelepasan, yang bawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara katakan, kami pandang wajahnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi sebagai hormat kita kepada Tuhan. Dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau mendengar seruan hati kami Tuhan. Dahsyat Engkau Tuhan Yesus. Wow. Yang selalu Kau ada bagi setiap kami Tuhan. Bapa yang kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kami boleh melihat pekerjaan-Mu dahsyat bagi setiap kami Tuhan. Kami ada karena kami percaya Engkau menetapkan setiap langkah kehidupan kami. Dan Kau buat kami berhasil karena kami mau menyaksikan cinta-Mu, kebaikan-Mu bagi setiap orang-orang yang belum mengenal Engkau. Pakai setiap kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Wow, dahsyat Engkau. Woo. Bapak Ibu Saudara boleh katakan, kita lambaikan kedua tangan kita. Sebab Tuhan menopang tangannya. Wow, dahsyat Engkau. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Lebih lagi katakan, tangannya. Apabila
Bapak Ibu Saudara di rumah, angkat kedua tanganmu. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwa kami ditebus Tuhan. Jiwaku ditebus oleh. Haleluya. Wow. Bapak Ibu Saudara, percaya Tuhan kita besar, amin. Amin. Boleh angkat kedua tanganmu. Tuhan yang ajaib. Boleh lebih keras lagi. Amin. Kau mendengar seruan hati kami Tuhan Yesus. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Amin. Boleh sekali lagi. Bapak Ibu Saudara yang di rumah pun ikut bernyanyi. Amin. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Wow, dahsyat Engkau Tuhan. Menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Kami mengakui Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Boleh lebih lagi nyatakan. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Haleluya. Wow. Boleh bertepuk tangan tanpa musik buat Tuhan kita 1 menit. Yang panjang buat Tuhan. Wow. Kami bertepuk tangan atas kebaikan-Mu Tuhan. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kami hidup sampai saat ini. Karena semua karena anugerah dan kasih karunia Kau limpahkan bagi kami. Amin. Tilik setiap hati kami Tuhan. Dan pakai kami selagi kami masih ada dalam dunia ini. Izinkan kami bercerita tentang Engkau. Supaya orang yang belum mengenal Engkau bisa melihat. Ada kebaikan yang sungguh luar biasa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Amin. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Tuhan.
sama-sama nyatakan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Senangkan-Mu. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan kita Yesus. Katakan dengan setulus hati kita di hadapan-Mu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya ini kerinduan kami Tuhan, kepadamu Yesus. Kau jadikan kami serupa, segambar dengan Engkau. Jadikan kami penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran-Mu. Lawan setiap hati kami, lawan setiap yang sakit saat ini Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Berkati kalau sebentar kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Kami percaya firman-Mu berkata buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, dimanapun Anda mengikuti ibadah ini, saya harapkan dan saya berdoa kiranya Anda dalam perlindungan Tuhan. Senang sekali saya Jessica Abraham dapat kembali mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang hari ini bertemakan mengenai uang. Lebih tepatnya khotbah hari ini saya beri judul Lepas dari Bahaya Uang. Sebelumnya saya mau mengajak setiap dari kita untuk membuka firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Memang uang menjadi satu topik yang sensitif. Uang sendiri mungkin sebuah benda mati yang tidak punya kekuatan. Tetapi sebagaimana firman Tuhan katakan, kecintaan akan uang inilah yang menimbulkan berbagai-bagai kejahatan. Kalau kita lihat pertengkaran, rumah tangga, keluarga, suami istri, anak, orang tua, menantu, bahkan tindakan kejahatan, ada penipuan, ada pencemaran nama baik, ada bahkan saling bunuh-membunuh. Itu semua disebabkan karena kecintaan kepada uang. Karena itulah saya mau mengajak setiap dari kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan mengenai uang. Bagaimana agar hati kita tidak terjerat di dalam cinta akan uang. Karena itu sebelumnya saya mau mengajak setiap dari kita untuk menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami kembali bisa merenungkan firman-Mu. Terangi hati kami Tuhan ketika kami mau membahas mengenai keuangan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk dapat melihat kebenaran firman Tuhan. Sehingga hati kami, hidup kami tidak dikuasai oleh uang.
tetapi kami bisa mempergunakan uang sesuai dengan apa yang Engkau mau. Kami membuka hati kami, silahkan Engkau berbicara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk merenungkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Prinsip yang pertama mengenai keuangan kita akan lihat di dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan katakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk memberitakan kepada orang-orang kaya agar mereka tidak menambatkan kepercayaannya, menambatkan hatinya kepada kekayaan. Mengapa? Karena firman Tuhan katakan semua kekayaan ini merupakan pemberian dari Tuhan. Prinsip yang pertama yang harus kita ketahui untuk hati kita tidak terjerat kepada uang adalah kita harus menyadari benar bahwa uang, segala kekayaan, aset apapun yang kita miliki itu semuanya hanya dari Tuhan. Saya teringat ada satu kisah, ada seorang dari pedalaman yang di kampungnya mengalami kesulitan air. Ketika dia diundang untuk main ke kota, pada saat itu apalagi dia diberikan sebuah tempat penginapan di hotel yang mewah, dia sangat senang. Dan salah satu hal yang paling membuat dia amazed adalah adanya satu benda yang mengkilap, yang ajaib, di mana ketika benda itu dibuka, benda itu bisa mengeluarkan air bersih. Pemuda ini teringat, aduh kalau di kampung saya mau cari air bersih jauh sekali. Harus berjalan berkilo-kilometer, harus ambil ember, harus mencedok air dan dibawa kembali lagi. Dan dia harus lakukan banyak sekali hal-hal untuk menyaring air tersebut sehingga air tersebut bisa digunakan dan jadi bersih. Tapi di kota dia bilang, wah keren banget nih ada alat ini. Akhirnya dia bertanya sama pegawai hotel dan dia bilang gini, Pak tolong kasih tahu saya. Ini apa ya Pak? Ini apa? Oh ini namanya keran. Keren banget. Dia bilang nanti kalau saya mau pulang saya mau bawa benda ini sehingga saya bisa pakai di pedalaman. Dia bilang. Akhirnya benar sebelum dia pulang dia minta sama kenalannya untuk dibelikan keran. Kenalannya bingung untuk apa ya dia beli keran. Tapi ya mungkin dia butuh atau gimana. Akhirnya dia belikan keran dan kemudian dimasukkan ke dalam box. Dia bawa ke rumahnya di pedalaman. Dan sesampainya di sana dia sangat bersuka cita. Dan dia bilang, ini loh saya punya benda berkilau ajaib. Teman-teman ayo kumpul kita semua lihat ya. Ini ada mujizat terjadi. Akhirnya dia keluarkan keran itu. Dan dia ingat, oh ya waktu di kota keran ini harus ditempel dulu ke tembok. Akhirnya dia bawa keran tersebut, dia tempelkan ke tembok. Dan dia minta teman-temannya hitung. 1, 2, 3, dia buka kerannya. Dan apa yang terjadi? Tidak ada air yang mengalir. Dia bingung. Dia pikir, wah kenapa ya? Oh mungkin harus dibawa di posisinya mungkin harus agak tinggi. Dia naikkan kerannya dan dia tutup kembali. Dia coba lagi dan dia minta teman-temannya hitung. 1, 2, 3. Dibuka lagi. Tidak ada air yang mengalir. Kenapa bisa begitu ya? Karena kita tahu yang membuat air mengalir itu bukan sekedar kerannya. Tetapi ada yang kita sebut sebagai water torrent. Di atas tabung besar di mana kita sudah tampung airnya. Dan ketika si keran itu dibuka, dia akan menyalurkan air dari water torrent ke pipa kemudian ke keran. Dan kita tahu air itu didapatkan bukan hanya dari keran saja. Ilustrasi ini menggambarkan tentang pengertian kita mengenai berkat. Di dalam kehidupan kita jenis keran bisa berbeda-beda. Ada mungkin orang yang kerannya usaha bisnis.
Ada orang yang kerannya berupa gaji pokok setiap bulan. Ada orang yang kerannya mungkin komisi dari sales atau dari marketing dan sebagainya. Dan kita sering berpikir bahwa keran-keran inilah yang memberikan kita uang, yang memberikan kita aset. Sehingga ketika keran kita ditutup oleh orang lain, mungkin ada tender yang harusnya menjadi milik kita tapi diambil sama orang lain. Ada sales yang harusnya closing oleh kita, ternyata diambil sama teman marketing kita dan kita menjadi marah. Ingat, itu hanya keran. Ingat bahwa water torrent-nya itu bukan berada di bisnis atau usaha saudara. Kita perlu ingat bahwa apa yang kita terima semuanya berasal dari Tuhan. Karena itulah kita perlu melihat kalau hati kita menjadi panas, hati kita menjadi sebal, menjadi kesal, jadi benci sama orang yang kita anggap menutup keran kita, mengambil keran kita. Marilah kita sadari bahwa Tuhanlah pemberi segala kekayaan kita. Sehingga di dalam kehidupan kita benar-benar bukan hanya harus mengejar, kita tidak boleh mengejar kerannya, tetapi kita harus mengejar Tuhannya. Jangan kita sama seperti pemuda tadi mengangkat keran kita tinggi-tinggi dan kita pamer keran kita. No, kita harus ingat bahwa itu merupakan saluran yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bahkan di dalam Ulangan 8 ayat 17-18 firman Tuhan berkata, "Janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini." Saat kita menyadari bahwa apa yang milik kita merupakan semuanya itu dari Tuhan, ketika ada hal-hal yang mungkin membuat kita kesel, karena ada orang yang mengambil yang seharusnya menjadi bagian kita, kita bisa lebih belajar legowo. Karena kita tahu apa yang telah menjadi milik kita, kalau Tuhan telah berikan kepada kita, tidak ada orang yang dapat mengambilnya. Kalau hari ini saudara sedang ada dalam sengketa, dalam pertengkaran hanya karena uang, mari kita minta ampun sama Tuhan. Dan ingat sekali lagi, bahwa uang, kekayaan yang kita miliki itu semua daripada Tuhan. Sementara hal kedua, prinsip bagaimana hati kita tidak melekat pada uang. Bukan hanya kita bilang bahwa it's all from God, semua uang kekayaan kita dari Tuhan. Tapi hal yang kedua, firman Tuhan katakan di dalam Matius 25 ayat 14-19 bahwa it's all for God. Semuanya adalah untuk Tuhan. Saya bacakan ayat firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjajakan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lobang di dalam tanah, menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Kalau saya boleh tanya, siapa sih orang yang paling keren, yang paling suka gonta-ganti mobil mewah? Tahu jawabannya? Jawabannya adalah tukang valet parking. Orang yang suka ada di mall-mall atau mungkin di gedung yang cukup sibuk, yang standby berdiri nunggu kalau ada customer datang pakai mobil, dia yang akan bantukan parkirkan mobilnya. Dan tentu mobil yang dia parkirkan berganti-ganti terus. Tergantung customernya, apakah mungkin naik mobil Lamborghini,
Avanza atau mungkin Ferrari atau mungkin Innova dan yang lain-lain. Tapi dia mengerti dan dia tidak sombong. Ketika dia nyetir mobil Avanza, dia nggak jadi minder. Oh, karena saya biasa nyetir Ferrari. Atau ketika nyetir Lamborghini, dia bilang saya nggak jadi sombong. Karena kenapa? Dia tahu itu bukan punya dia. Itu hanya sementara. Seringkali kita dalam hidup kita, apalagi di zaman sosial media seperti ini, menganggap bahwa kekayaan kita itu adalah milik kita yang harus digunakan untuk kepentingan kita. Yang semuanya haknya adalah milik kita. Tapi kita lupa bahwa sebetulnya apa yang kita miliki suatu saat kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sama seperti ayat yang tadi bilang bahwa Tuhan akan datang kembali. Tuhan yang tadi akan datang kepada hamba-hambanya dan Tuhan akan datang kepada kita untuk memintakan perhitungan. Jadi jangan kaget kalau suatu kali Tuhan akan tanya, apa yang kamu telah perbuat dengan uang kekayaan yang telah saya berikan kepadamu? Jangan sampai kita nggak bisa jawab. Jangan sampai kita seperti hamba yang mungkin menyembunyikan, tidak melipat gandakan uang tersebut. Tetapi biarlah kita ditemukan menjadi hamba yang setia. Orang mungkin suka tanya, Tuhan kok nggak datang-datang sih lama? Tapi sama seperti lagu yang dulu sempat populer. Tuhan juga mungkin nyanyi. Aku hanya pergi untuk sementara. Dan aku pasti kembali pada dirimu. Nah itu ada aku pasti kembali, aku hanya pergi untuk sementara. Jadi ingat, Tuhan akan kembali untuk mengadakan perhitungan dengan kita. Bagaimana cara kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita miliki dan bagaimana kita mengelolanya dengan baik? Saya mau sampaikan satu prinsip sederhana, cara pengelolaan keuangan yang sering kali disebut sebagai prinsip 10, 20, 30, dan 40. Kalau kita jumlahkan 10 tambah 20 tambah 30 tambah 40 itu jumlahnya 100. Jadi yang dimaksud dengan 10, 20, 30, 40 adalah persenan. Proporsi dari uang yang kita miliki ketika kita kelola kita bagi menjadi 4 pos. 10%, 20%, 30%, dan 40%. Apa yang kita lakukan dengan 10% yang pertama? Firman Tuhan berkata bahwa kita harus menyisihkan apa yang kita dapatkan 10%-nya untuk kita bawa kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Maleaki pasalnya yang ketiga ayat 8-10 firman Tuhan berkata, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus, kata Tuhan. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. 10% yang pertama kita perlu bawa ke rumah Tuhan sebagai perpuluhan. Seringkali orang bilang gini, itu kan di zaman perjanjian lama, di perjanjian baru kita nggak usah lagi bayar perpuluhan. Apakah betul demikian? Di dalam perjanjian baru konsepnya memang betul kita memberikan bukan hanya 10%. Tetapi 100% kehidupan kita untuk Tuhan. Dan saya rasa apa sih buktinya orang bisa memberikan 100% kehidupannya kalau untuk memberikan 10% aja masih komplain, masih marah, masih punya alasan. 10% itu hanya bare minimum, batas minimal untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar taat pada Tuhan. Saya percaya kalau 10% kita tidak hitung-hitungan, 10% ini kecil. 10% ini bahkan nanti kita bisa bilang 10% kurang, kita bisa naikkan 20%, 30% dan seterusnya.
Karena itu mari kita belajar untuk taat pada firman Tuhan. 10% yang pertama bawa ke rumah Tuhan sebagai persembahan persepuluhan. Tergantung kapan saudara menerima gaji. Kalau setiap sebulan sekali, bawalah sebulan sekali. Kalau menerima gaji setiap closing sales, bawalah persembahan perpuluhan ke gereja Anda setiap kali closing sale. Jangan dicampur-campur. Kalau saudara bilang, oh saya mau memberikan ke tempat yang lain. Boleh, tapi jangan diambil dari 10% ini. Prinsip yang sederhana, mulai dengan 10% bawa ke rumah Tuhan. 20% yang kedua kita bisa alokasikan untuk dana investasi dan tabungan. Kalau kita lihat apa sih bedanya investasi dan tabungan? Buat saya bedakan antara investasi dan tabungan menjadi dua kategori. Tabungan dan investasi berbeda di profil resikonya. Kalau menabung, ambillah resiko yang rendah, misalkan deposito, obligasi negara, pasar uang. Sementara untuk investasi, ya meskipun memang ya kita harus hati-hati karena kita tahu ada begitu banyak tawaran investasi yang menarik, tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, bahkan uangnya seringkali dibawa kabur. Karena itu kalau saudara mau berinvestasi, coba cari. Mungkin ada proyek-proyek yang baik, yang saudara kenal betul orang yang mengerjakannya. Atau mungkin saudara bisa membeli beberapa produk investasi yang resikonya terpercaya, dalam arti ada institusinya atau mungkin ada orang-orang yang bergerak di belakangnya yang didukung oleh pemerintah. 20% untuk menabung dan untuk investasi. Kemudian 30% yang lain saudara bisa gunakan untuk melunasi cicilan. Gunakan untuk misalkan membayar rumah, membayar cicilan mobil, dan pastikan cicilan ini adalah cicilan yang produktif. Bukan berarti kalau kita punya kredit card, oh ya udah ambil dari cicilan 30% ini. Jangan. 30% ini khusus untuk sesuatu yang sifatnya memang bukan konsumtif, tetapi sesuatu yang dibutuhkan. Ya tadi seperti rumah, atau misalkan mobil, kendaraan, motor, dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk mencicil kredit card, kita alokasikan ke 40% yang terakhir bersama dengan pengeluaran kita selama 1 bulan tersebut ya. 40% ini kita gunakan misalkan untuk beli makanan, untuk transportasi, untuk belanja, untuk berwisata. Dan kita harus menjaga agar jumlah yang 40% ini tidak terus membengkak. Ketika nanti gaji kita semakin besar, jumlah nominal dari 40% ini diharapkan tidak bertambah sesuai dengan proporsi. Misalkan bukan berarti ketika saudara gajinya 10 juta, pengeluaran saudara 4 juta. Tapi ketika saudara gajinya 100 juta, pengeluaran saudara jadi 40 juta misalkan. Jangan demikian ya. Karena kalau sifatnya konsumsi kita bisa batasi. Misalkan kita mau membeli sepatu. Ada kok sepatu yang harganya 100.000. Yang 1 juta ada. Yang 10 juta ada. Bahkan mau yang 100 juta pun ada. Karena itu mari kita usahakan agar lifestyle kita itu tidak terus meningkat seiring dengan pertumbuhan karir atau seiring dengan pertumbuhan gaji kita. Karena ingat ini, gaji kita selalu cukup untuk hidup, tetapi gaji kita akan selalu kurang untuk memenuhi gaya hidup kita. Bahkan di dalam firman Tuhan, Pengkhotbah 5 ayat 10 berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Hari ini apakah saudara sudah mengatur keuangan saudara dengan baik? Memberikan pos-pos yang baik dan menjaga budgeting pos itu dengan baik. Ini merupakan salah satu bentuk di mana kita bilang sama Tuhan, Tuhan, uang dan kekayaan saya ini untuk Tuhan semuanya. Bahkan ketika nanti saudara sudah lebih mahir untuk mengatur pos-pos keuangan, saya mau mengajak saudara untuk membuka satu pos lain yang saudara bisa namai pos untuk memberi. Pos ini saudara bisa pakai ketika
Tuhan misalkan menggerakkan hati saudara dengan belas kasih. Oh, mungkin saudara melihat ada orang yang mengalami kecelakaan, membutuhkan uang, atau ada yang perlu disupport. Saudara bisa keluarkan dari kas tersebut. Sehingga secara berkala kita diberikan kesempatan ya untuk mencari-cari kira-kira mana sih orang yang kita bisa bantu. Yang penting adalah pastikan uang Anda tidak campur aduk, tetapi kelola dengan baik. Sehingga itu bisa menjadi pertanggungjawaban kita untuk Tuhan. Prinsip yang ketiga, bagaimana caranya agar kita terlepas dari bahaya uang. Prinsip yang ketiga adalah mengetahui bahwa semua yang kita miliki, semuanya adalah tentang Tuhan. Tadi yang pertama, it's all from God. Semuanya adalah dari Tuhan. Yang kedua, it's all for God. Semuanya untuk Tuhan. Dan yang ketiga, it's all about God. Semuanya adalah tentang Tuhan. Amsal 3 ayat 9-10 firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggurnya. Ada orang Kristen yang menganggap bahwa pengikut Kristus tidak boleh kaya. Tapi saya mau tegaskan bahwa Tuhan rindu untuk memberikan berkat buat jemaatnya, buat orang-orang kepunyaannya, buat anaknya. Tetapi dia terlebih lagi rindu melihat orang-orang ini memberikan harta kekayaannya untuk Tuhan. Karena semua kehidupan kita adalah tentang Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Keluaran 23 ayat 25, firman Tuhan katakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan rindu untuk memberkati setiap dari kita. Tetapi kita juga harus terlebih rindu untuk memuliakan Tuhan dengan segala apa yang kita miliki. Sebab nanti kalau kita sudah meninggal, apa sih yang akan kita bawa? Seberapa sih rumah yang akan kita masukkan ke dalam liang lahar? Seberapa banyak uang yang saudara mau bawa? Bahkan kalau kita boleh jujur, seperti apa yang Ayub katakan, dengan telanjang aku datang ke dunia ini. Dan sekaya apapun kita, dengan telanjang pula kita akan kembali kepada Tuhan. Dan kapankah waktu yang tepat untuk kita bisa memuliakan Tuhan dengan harta kita? Kalau tidak kita semasa kita hidup ini. Karena nanti kalau kita mati, uang sudah tidak lagi menjadi hal yang kita perlu hiraukan. Kalau kita nanti di sorga sana, emas pun kita injak-injak. Permata pun menjadi dekorasi. Karena itu mari kita belajar memuliakan Tuhan dengan harta yang kita miliki. Bagaimana caranya? Salah satu di antaranya ada di dalam Matius 6 ayat 19-21. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Cara mentransfer kekayaan kita dari bumi ke sorga adalah di dalam Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Hari ini Tuhan mempercayakan kita dengan uang, mamon yang ada di dompet kita. Kekayaan yang ada di deposito kita, di portfolio investasi kita. Bagaimana caranya kita transfer ke sorga? Adalah dengan kita memakai uang ini untuk pekerjaan Tuhan. Kita menggunakan uang yang kita miliki untuk membangun relasi yang mempertemukan orang tersebut dengan Tuhan. Saya rasa ini adalah salah satu cara yang sangat efektif. Kalau kita lihat terutama di Indonesia, ada begitu banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Kita melihat ada begitu banyak kesenjangan secara ekonomi.
Dan inilah yang menjadi tugas kita, agar di dalam kehidupan kita, kita menjadi orang yang bermurah hati, orang yang generous. Kita menolong mereka bukan untuk kepentingan kita, tetapi kita menolong mereka agar mereka bisa melihat siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada perkataan yang bilang, kalau mau ambil hatinya harus masuk dari mulut dan perutnya. Seringkali ada orang-orang yang memang tertutup hatinya untuk menerima Injil. Tetapi ketika mereka kita bantu, kita berikan makanan yang cukup, kita penuhi kebutuhan jasmani mereka. Bukan tidak mungkin suatu saat mereka membuka hati mereka untuk menerima Tuhan Yesus. Dan saat itulah terjadi transfer harta. Harta di bumi yang sudah tidak berarti lagi diubahkan menjadi harta di sorga, yaitu jiwa-jiwa yang kita menangkan untuk Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan hal-hal tersebut, sebetulnya secara tidak langsung kita sedang membuka cengkraman tangan kita. Sama seperti pistol yang ada di dalam tangan kita, kalau kita genggam terlalu erat, pistol tersebut akan dapat berbahaya. Tetapi ketika kita buka, maka uang yang diibaratkan pistol tadi menjadi tidak berbahaya. Uang bisa digunakan untuk keperluan-keperluan sorgawi. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan rasa syukur kepada Allah oleh karena kami. Pesan saya, firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan kita roti dan benih. Roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Jangan saudara salah, jangan pernah memakan roti dan benih. Karena benih ketika kita makan tidak membuat kita kenyang. Tetapi benih itu diberikan Tuhan untuk kita tabur. Karena itu ketika saudara sekarang mendapatkan uang, mari saudara tanya, Tuhan ini roti atau benih? Tuhan apakah ini saya boleh pergunakan untuk mengenyangkan perut saya, mengencangkan keluarga saya, ataukah harus saya tabur untuk menjadi benih-benih yang tumbuh membuahkan hasil? Taburnya bisa ke berbagai tempat. Saya percaya ketika saudara melihat tempat-tempat dengan compassion, dengan belas kasih. Ketika Tuhan gerakkan hati saudara, mari bergerak. Tabur bukan hanya doa, bukan hanya daya, tapi saudara berani untuk menabur dana. Karena kita percaya bahwa uang, aset adalah semuanya milik Tuhan. Tuhan yang berikan buat kita. Tuhan mau kita gunakan untuk keperluan Dia. Tuhan mau kita kelola dengan baik. Dan saat itu terjadi, uang tidak akan menjadi sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan kita. Tetapi justru uang bisa kita nikmati dan membawa kebahagiaan bagi kehidupan kita. Saya mau tutup dengan satu kisah tentang seorang anak yang dibawa oleh ayahnya sengaja berkunjung ke sebuah desa yang terpencil di mana ayahnya mau membanggakan pencapaian dirinya. Ayahnya memang diberkati dan punya banyak uang ya, dan anaknya ini yang tidak pernah hidup susah, ayahnya bawa untuk bisa bangga sama ayahnya. Dan akhirnya selama seminggu dia dibiarkan tidur bersama keluarga petani miskin. Dan setelah seminggu berlalu ayahnya tanya, gimana kamu? Udah menyadari kan betapa enaknya nih rumah kamu? Ada AC, ada TV, ya, ada mobil. Tapi anaknya bilang gini, ayah saya merasa miskin ketika sekarang saya pulang dari rumah petani itu. Karena setiap malam kita menonton TV, tapi di rumah petani itu meskipun tidak ada TV, dia punya layar yang besar. Layar yang menunjukkan banyak sekali rasi bintang. Ternyata setiap malam si anak ini pergi keluar melihat langit. Langit dengan bintang yang dia tidak bisa lihat di perkotaan. Dia bilang, ayah kita biasa naik mobil,
Tapi kalau di sana kendaraannya berganti-ganti. Hari ini naik kuda, besok naik sapi, nanti lagi naik beca. Wah, menyenangkan sekali. Ayah, memang di rumah kita ada banyak kamar mandi. Tapi waktu saya ke sana, mereka mandi di satu tempat yang luas. Ada sungai yang mengalir. Kita bahkan bisa terjun di sana. Lebih nyaman daripada kolam renang yang kita miliki di rumah. Ayah, walaupun kita bisa makan enak, tapi kemarin saya merasakan sekali bagaimana ketika saya makan bersama-sama dengan Pak Tani, dengan ibu, dengan kakak adiknya, saya merasakan kehangatan keluarga yang saya jarang rasakan di rumah ini. Meskipun rumah ini banyak makanan, tapi seringkali meja makan yang begitu besar, hanya ada saya sendiri di sana sama Mbak. Mendengar itu ayahnya menjadi sedih dan dia bilang, "Ya nak, kamu benar. Uang memang perlu, tetapi uang bukan segalanya. Money, we need money, but money is not everything." Hari ini kalau saudara sedang kesulitan dalam finance, dalam keuangan, saya mau berdoa. Kiranya hati saudara memiliki sikap yang benar terhadap uang. Dan saat kita memiliki sikap yang benar terhadap uang, kita bisa melihat uang dengan perspektif yang benar. Kita percaya bahwa Tuhan yang mempunyai segala kekayaan bisa memberkati kita sehingga kita bisa mengelolanya dengan baik dan kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan kita bisa berikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami belajar mengenai uang dari Alkitab. Kami mengingat Tuhan bagaimana uang bisa menjadi sesuatu yang berbahaya, menjadi sesuatu yang memecah keluarga kami. Karena itu Tuhan, kami mau Engkau bimbing senantiasa sehingga kami tidak salah dalam kami memegang uang, menghadapi uang Tuhan. Kami tahu uang hanya benda mati. Tetapi ketika kami menaruh kecintaan kami kepada uang, maka sesuatu yang tidak membahagiakan dapat terjadi. Karena itu ajari kami Tuhan untuk selalu melihat bahwa semuanya uang kekayaan kami adalah dari Engkau. Bahwa semuanya uang dan kekayaan kami adalah untuk kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Ajar kami untuk dapat mengelola dengan benar. Dan ajar kami untuk dapat melihat bahwa semuanya uang dan kekayaan kami hanyalah untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami hanyalah hamba-hamba-Mu, pengelola apa yang Engkau percayakan kepada kami. Kiranya Engkau menemukan kami sebagai hamba yang baik dan yang berkenan dan yang menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam jumpa kembali dalam Battle News. Berikut kami sampaikan informasi untuk Anda semua. Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidup. Yang diadakan pada Kamis 22 September jam 7.30 malam. Live on YouTube channel GBI Battle. Disertai renungan malam bersama Pendeta Dr. Rudin Adi Abraham. Kuat dalam Tuhan, bagian ketiga. Sembah Kau Yesus selamanya. Bapak dan Ibu, mari ajak anak Anda untuk bergabung dalam Become Battle Kids. Pada Jumat 23 September jam 6 sore melalui aplikasi Zoom. Bergabunglah dalam doa Sabtu pagi pada Sabtu 24 September jam 6 pagi bersama Pendeta Dr. Joko Prihanto yang dilakukan secara onsite di GBI Battle Mekarwangi dan disiarkan online melalui YouTube channel GBI Battle. Dan doa Sabtu pagi di GBI Battle Hyper Square jam 6 pagi bersama Pendeta Yusuf Tarigan. Mari ajak saudara, teman, rekan untuk berdoa bersama-sama.
Bapak dan Ibu, ibadah Bethel Senior Club kembali diadakan pada Sabtu, 24 September, jam 9 pagi, yang berlokasi di GBI Bethel Hyper Square, bersama pembicara PDP Guna Asin. Berikut ini adalah jadwal ibadah onsite dan online GBI Bethel Bandung. Ibadah onsite 24 September di GBI Bethel Taman Kopo Indah jam 5.30 sore bersama pembicara PDM Dr. Yanto Paulus. 25 September di GBI Bethel Hyper Square jam 7.30 dan 10.30 dilayani Pendeta Risa Solihin. 25 September di GBI Bethel Mekarwangi jam 7.30 dan 10.30 hadir sebagai pembicara PDM Dr. Yanto Paulus, dan 4.30 sore bersama Pendeta Risa Solihin. Berikut ibadah online yang disiarkan melalui YouTube channel GBI Bethel. Bagi yang mengikuti ibadah secara onsite, pastikan Anda telah divaksin, tunjukkan bukti vaksin menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, serta wajib menggunakan masker sesuai standar kesehatan. Hangatkan kembali pernikahan Anda. Tingkatkan kembali komunikasi dengan pasangan Anda. Saling menerima perbedaan. Untuk pasangan dengan usia pernikahan di atas 5 tahun, Bethel Family Ministry menyelenggarakan Ahava Marriage Class. Kelas diadakan setiap hari Jumat yang diadakan secara online, mulai 7 Oktober hingga 18 November, mulai jam 7 malam. Pendaftaran melalui link berikut. Hai Youters, setelah penantian yang cukup lama, akhirnya kita bisa adain Alive lagi secara onsite. Alive adalah retreat tahunan dari Bethel Youth yang pastinya bakal seru banget dan bakal refresh lagi kerohanian kalian. Alive tahun ini bertemakan Maps, mengenal Allah penolongku yang setia. So mark the date di tanggal 8 sampai 9 Oktober 2022 di Mountain Spring Resort Hotel Lembang. Pendaftarannya akan mulai dari tanggal 3 sampai 24 September. So jangan sampai kelewatan ya. Untuk info pendaftaran bisa cek di link atau di scan QR Code yang tertera pada layar kalian. So Youth, see you at Alive 2022. Bro, sendirian aja, lagi denger lagu apa? Ya, ini lagi ngecek musik hasil editan sendiri. Oh, bikin sendiri? Coba aku denger. Wih, enak juga. Beneran bikin sendiri? Kebetulan saya pelayanan multimedia di GBI Bethel. Nah, di situ bukan cuma sekedar melayani, tapi di situ juga ada komunitas musik dan audio. Jadi kita bisa saling sharing dan menambah ilmu juga. Keren sih. Aku boleh gabung juga nggak? Tentu dong. Join Multimedia sekarang! Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Kami menaikkan syukur Bapa Surgawi, Engkau baik, bahkan sangat baik bagi kami. Engkau mengerti apa yang kami perlukan dan butuhkan. Engkau yang akan terus menuntun kami, menolong kami, dan setia mendampingi setiap kami. Ajarkan kepada kami yang memiliki berbagai macam kelemahan ini juga untuk tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan pada akhir ibadah kami ini,
Kami diberkati oleh Tuhan. Kami menengadahkan tangan kami, dan turunlah atas kami sekalian sekarang berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari katakan, amin. Sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati Anda sekalian.